Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah, masya Allah. Itu sebelum Kita kita belajar bersama, marilah kita untuk membaca doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang geografi. Geografi kita membahas tentang pengetahuan dasar peta. Coba teman-teman kalau pengen ke suatu tempat, pengen ke rumah-rumahnya, biasanya itu biasanya pakai apa? Google Map. Google Map. Map artinya peta. Dari itu kita sekarang akan membahas tentang peta. Pataran peta. Nah, pengetahuan dasar peta ini kita akan membahas sebenarnya 3 subbab. Yang pertama ada dasar-dasar pemetaan, yang kedua ada dasar-dasar penginderaan jauh, yang ketiga ada dasar-dasar sistem informasi geografis. Nah, yang kita akan bahas untuk yang sekarang adalah dasar-dasar pemetaan. Nah, di dasar-dasar pemetaan ini kita akan membahas yang pertama ada pengertian, komponen, jenis dan fungsi, dan yang terakhir proyeksi peta. Ini adalah gambar peta Indonesia. Kalau teman-teman lihat peta ini, apa ya teman-teman lihat? Yang K itu bukan Kalimantan. Benar yang K itu sama Sulawesi. Lalu menuju ke pengertian peta. Sebenarnya peta itu apa sih? Kok keseharian kita pakai Google Map, kita tahu itu namanya peta, tapi kita nggak tahu pengertiannya. Peta ini adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Kalau mau pengertian yang lebih mudah, anggap saja peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala. Apa tadi? Gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala. Selanjutnya yakni komponen peta. Komponen peta itu ada apa saja? Maksudnya komponen ini isi dari suatu peta. Isi dari suatu peta itu apa? Yang pertama ada judul, garis tepi, garis astronomi, legenda, inset, skala, orientasi, sumber data, dan lettering. Terus Bu ini kok cuma gini tempatnya di mana aja tuh Bu? Nah tempatnya itu di sini. Ini kita lihat judul peta Provinsi Jawa Barat. Terus yang di sini ini apa sih? Ini namanya peta insert. Terus peta insert itu apa? Peta insert itu adalah kedudukan suatu wilayah di antara wilayah yang lainnya. Jadi peta insert ini kayak berfokus pada suatu wilayah. Contoh, ini kelihatan atau enggak? Nah, ini kan peta Indonesia. Kita kan bahasnya Jawa Barat. Nah, insert ini berfungsi untuk menandai peta. Kelihatan nggak barang-barangnya ini? Kelihatan. Nah, ini yang dinamakan peta insert. Nah, selanjutnya ada orientasi peta. Orientasi peta itu sama aja saya arah mata angin. Nah, kalau di Google Map kan juga ada kan ya? Arah mata angin ada utara, selatan. Belok kiri. Terus ini ada garis astronomis. Kalau kalian lihat atlas, itu kan biasanya ada kotak itu kan. Nah, itulah yang dinamakan garis astronomis. Nah, kalau garis tepi ini cuma untuk merapikan sebuah peta. Lalu ada legenda untuk mengetahui isi dari suatu wilayah itu ada apa saja. Lalu simbol, nah simbolnya ini kayak ada simbol gunung Merapi itu biasanya pakai pendapat. Segitiga berwarna merah. Nah, lalu ini ada sumber peta dan tamu pembuatan. Lalu ada skala. Kalau teman-teman lihat skala itu biasanya ada apa? Perbandingan. Ya, angka apa? Perbandingan. Nah, perbandingan kayak 1:1000 gitu ya. Lalu kita akan membahas skala itu apa sih Bu? Skala itu adalah kalau di sini sebagai perbandingan rasio antara jarak dua titik pada data. Gampangnya aja, skala ini kita lihat rumus skala ini. Rumus skala ini membawa kita pada pengertian skala juga, yang mana
perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sesungguhnya. Jadi kalau ditanya skala itu apa sih? Skala itu perbandingan jarak pada peta dan juga jarak sesungguhnya. Terus jenis-jenis skala, skala ini juga punya jenis-jenis. Contohnya ini skala angka. Skala angka 1/500.000. Kan biasanya kita bacanya gitu ya. Tapi sebenarnya dibaca ini setiap 1 cm itu sama dengan 500.000 cm wilayah, gitu ya. Lalu ada skala garis. Skala garis kayak gini. Kan kita biasanya cuma lihat garisnya cuma gini kan, nggak diperhatikan. Iya, maksudnya apa sih? Nah, di sini kita lihat ini 0 cm, 0 km. 1 cm sama dengan 5 km, 2 cm sama dengan 10 km, gitu ya. Nah, ini buat itu. Lalu skala verbal, sebenarnya skala verbal ini orang luar ya biasanya pakai, kita nggak pernah pakai. Selanjutnya ada jenis peta. Jenis peta itu ada 4. Ada jenis peta berdasarkan skala, berdasarkan isi, berdasarkan bentuk, dan juga berdasarkan sumber data. Kalau skala, ini ada peta cadastre yang berskala 1 sampai 1 sampai 1/5000. Ya, untuk mempersingkat waktu kalian bisa baca sendiri ya. Iya, Bu. Nah, terus kita belajar peta itu sebenarnya buat apa sih, Bu? Kok harus belajar peta itu buat apa sih? Buat baca map. Fungsi dan tujuan pembuatan peta adalah untuk yang paling pertama, yang paling penting, untuk mengetahui lokasi suatu tempat atau lokasi, menentukan suatu lokasi di suatu wilayah. Pokoknya intinya kita kalau menentukan lokasi, kita itu sebenarnya bukan yang namanya peta. Selanjutnya proyeksi peta. Teman-teman asing nggak dengan proyeksi peta ini? Asing. Asing banget ya. Banget. Proyeksi peta ini digunakan. Bumi itu bentuknya apa? Oval. Kenapa kok bentuknya oval? Karena daratan, Bu. Ya. Masya Allah. Dulu itu guruku pernah ngomong kalau bumi itu sebenarnya bulat, tapi semakin lama memakan waktu, bumi itu menjadi semakin kayak terkikis, dan juga menjadikan bumi yang tadinya bulat bundar menjadi sedikit oval juga. Tapi nggak sepenuhnya oval ya, maksudnya jadi proyeksi peta digunakan untuk minta nang dibilang apa ya? mengubah, kayak menggambarkan. Kan kita kalau memasukkan bundar kan ya, bundar. Nah, ini fungsi proyeksi peta adalah menggambarkan suatu wilayah atau permukaan bumi menjadi di bidang, menggambarkan di bidang data. Nah ya, apa bagaimana aku ngomong ini? Maksudnya menggambarkan di permukaan bumi yang bulat ke bidang datar, memindahkan permukaan bumi yang sebenarnya bulat ke bidang datar. Kan itu nggak bisa sembarangan langsung bumi yang bentuknya bulat pindah ke bidang datar langsung itu kan nggak bisa kan ya, pasti bentuknya nanti juga bulat. Nah, ini bentuklah yang namanya proyeksi peta, sehingga bisa membuat peta ya, membuat bumi yang bulat ini bisa diletakkan di bidang datar, gitu ya. Ya, oke. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sementara tidak ada ibu yang bertanya. Ya, siap ya. Ya, ya udah ya. Jelaskan secara panjang dan lebar terkini ya. Coba Mbak Alia, apa itu pengertian peta? Secara singkatnya. Jadi sebenarnya permukaan bumi yang berarti sesuai dengan skala. Pintar. Terus jadi sini ada yang bertanya apa enggak? Kalau enggak ada saya yang tanya lagi. Coba Mbak Eva, apa itu skala? Perbandingan jadi jarak dengan jarak sesungguhnya. Sabar Mbak Eva.
Benar ya? Tapi juga lupa ya. Ya, betul ya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dibanding jarak sebelumnya. Oke, selanjutnya karena Ibu sangat mengerti, Ibu kasih tugas buat kalian. Ini 5 pertanyaan saja kalian tulis di buku tulis, kemudian dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini adalah yang pertama, peta adalah gambaran yang bumi yang berkecil dengan nyata. Lalu skala adalah perbandingan antara peta dan jarak sebelumnya. Pintar. Sekian dari saya. Tetap semangat ya buat teman-teman belajar yang rajin. Semangat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.